banyak ada yang berkumpul dengan keluarga waktu kemarin mungkin, atau kemarin waktu hari libur, cukup waktu untuk beristirahat sejenak dari segala macam keributan, kehetikan sepanjang seminggu. Ada anaknya yang libur, mungkin awal puasa kemarin anaknya libur. Wah puji Tuhan, biasanya sumpek-sumpek mempersiapkan kebutuhannya anak-anak, kali ini anaknya libur, lu di cooling down lebih dari adano. Atau yang biasanya sibuk dengan keseharian bekerja, lumayan dapat hari libur. Kemarin ya ada beberapa hari libur. Jadi dan saat ini bukan kebetulan kalau kita sama-sama kembali ngumpul bersama-sama, kita mau bersama-sama belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini masih menyambung dari beberapa minggu kemarin, kita banyak bahas tentang ciri jemaat mula-mula ya. Kemarin di minggu pertama Tena menyampaikan tentang jemaat mula-mula, bagaimana mereka bersekutu satu dengan yang lain, mereka berkumpul satu dengan yang saling berbagi. Kemudian kemarin juga Bapak Jo juga menyampaikan bagaimana jemaat mula-mula itu memiliki togetherness, kebersamaan. Apa yang saya punya itu juga engkau punya. Kebersamaan mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dan hari ini pun sama gitu ya, kita mau melanjutkan materi firman kita tentang kebiasaan daripada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu saat saya pelajari, jemaat mula-mula itu bukan jemaat-jemaat yang pada masa itu, jemaat yang mungkin kita anggap oh mereka ini pengangguran. Mereka ini orang-orang yang gak sibuk. Berbeda, sudah gak relevan. Jemaat mula-mula itu gak relevan dengan jemaat zaman sekarang. Karena kita so busy hari-hari ini. Sekarang ini kita mungkin merasa bahwa hari itu berjalan dengan cepat. Buat teman-teman yang bekerja 8 sampai 5 misalnya, waduh gak ada liburnya. Hari libur, hari Minggu itu sangat-sangat precious, sangat-sangat berharga sekali. Kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena apa? Besok Seninnya kerja lagi itu ya. Atau mungkin yang sibuk dengan anak-anaknya setiap hari harus mempersiapkan buka agendanya anak-anaknya, menyiapkan makanan buat anak-anaknya, macam-macam gitu ya. Kesibukannya berbagai macam sibuk. Pada waktu kita baca tentang jemaat mula-mula, kita mungkin merasa bahwa jemaat mula-mula lagi santai kelihatannya ya. Hidupnya enggak relevan, enggak kayak jemaat kita sekarang ini loh, enggak cocok. Tapi tahu enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya jemaat mula-mula pun sama loh. Masanya saja sekarang berbeda. Dulu mereka juga bekerja, dulu mereka juga butuh hidup, ya. Bahkan kalau mereka mau pergi dari satu jemaat ke satu tempat ke tempat yang lain, zaman sekarang sudah ada mobil, sudah ada kendaraan bermotor. Zaman dulu jalan kaki. Dikatakan kalau kita baca mereka harus berjalan beberapa waktu lamanya. Effortnya itu lebih banyak. Zaman sekarang kalau kita mau komunikasi, surat menyurat, harus surat menyurat. Zaman sekarang tinggal WA lebih gampang. Mau ibadah tinggal buka YouTube, mudah gitu ya mencari ibadahnya. Zaman dulu nggak bisa. Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Mereka itu bisa bertumbuh dengan luar biasa. Dan dikatakan apa? Mereka disukai banyak orang. Sesuatu yang kalau kita lihat dengan zaman sekarang, how can? Nggak mungkin. Kesibukan kita aja dari pagi hari Senin sampai hari Sabtu kerja terus macam-macam, ketemu orang macam-macam, masih pulang masih harus ngerjain ketemu orang tua kita, masih ngurusin anak-anak kita. Waktunya itu enggak nututi. Bagaimana caranya orang-orang jemaat mula-mula itu punya waktu buat bersekutu, punya waktu buat dengar firman Tuhan. Enggak masuk akal. Kalau bahasa sederhananya saya itu enggak masuk akal. Buat zaman sekarang enggak masuk akal, enggak relevan. Capek pulang kerja, macetnya itu masa ampun dari Surabaya itu kena perempatan Gedangan, gak masuk akal itu misalnya. Seruni gak masuk akal itu macetnya. Gitu masih dikejar suruh datang doa sama Tena. Gak masuk akal Ten, gak bisa itu. Ini jemaat mula-mula itu hanya mitos. Gak bisa dipraktekkan zaman sekarang. Nah hari ini kita mau belajar bersama tentang satu tema namanya apa? Ketekunan. Saya ambil secara khusus namanya ketekunan. Di masa-masa sekarang, di mana kita sekarang ini yang waktu itu adalah berharga, ketekunan ini sesuatu yang langka buat saya. Apalagi di masa-masa Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman di sini yang sudah punya anak, ketekunan itu sekarang itu langka. Karena apa? Karena di dunia ini kita banyak disuguhi sesuatu yang instan. Ya, tanpa kita sadari. Kita suka TikTok. TikTok itu berapa lama durasinya? 15 detik, 20 detik. Kita seringkali suka disuguhi dengan hal-hal yang instan, cepat-cepat. Akhirnya apa? Mindsetnya kita, kalau bisa yang cepat-cepat aja. Bahkan kalau ibadah YouTube, langsung to the point aja. Cepetin, serut. Nggak menarik, dicepetin gitu ya. Nah bisa jadi kita seperti itu. Jadinya apa? Ketekunan ini sesuatu yang mahal hari-hari ini.
Kalau bisa naik karir kita bekerja, kalau bisa besok naik jabatannya, kenapa harus nunggu tahun depan? Kepengen cepat, padahal kita perlu proven. Ketekunan ini penting, karena dalam ketekunan di situ adalah bukti nyata bagaimana Anda berusaha dengan gigih. Nah, kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ini kemarin Pak Jo juga sudah sempat, Pak Johan sudah sampaikan. Juga kita ulang lagi bacanya. Saya buka bersama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya mau garis bawahi kali ini adalah kata-kata bertekun, kemudian pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. 3 poin ini. Kenapa kok 3 poin ini menarik? Karena 3 poin ini sesuatu yang waktu kita pelajari lebih dalam gitu ya. Ada sesuatu yang menarik yang bisa kita praktekkan dan pelajari buat hidup rohani kita hari-hari ini. Supaya bisa apa sih? Bisa niru dari jemaat mula-mula tadi loh. Nah, poin yang pertama adalah ketekunan gitu ya. Ketekunan ini kalau kita ambil dalam bahasa aslinya, di sini katanya kan bertekun itu ya. Bertekun ini kalau kita dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani, saya bukan ahli bahasa Yunani ya, saya tanyanya sama AI ini ya. Bahasa aslinya apa gitu ya, saya bukan ahli Yunani. Jadi saya tanya kata-katanya tuh, proskarterontes. Nah, semoga saya nggak salah spellingnya, proskarterontes. Artinya itu proskarterontes adalah setia, bertekun dengan setia dan dengan sengaja. Jadi bertekun dengan setia dan sengaja. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ini cuma ditranslatekan jadi bahasanya apa? Bertekun, itu aja. Tapi kalau dalam bahasa aslinya ada 2 kata yang menarik, yaitu apa? Setia dan dengan sengaja. Contoh sesuatu bertekun dengan setia dengan sengaja, itu apa? Artinya tuh kita tuh berusaha nempel, seperti lem kita tempelin di kertas, jadi berusaha nempel terus. Kemanapun kertasnya kita bawa, mati barang yang tertempel itu juga akan ke bawah. Itu ilustrasinya sama seperti itu. Jadi itu nempel, berusaha nempel bagaimanapun caranya akan ikut kepingin kemana-mana gitu ya. Contoh ilustrasinya mungkin beberapa waktu belakangan ini saya itu ada dari tempat pekerjaan itu ada training nih. Trainingnya itu selama kurang lebih 3 bulan online, buka website. Jadi setiap website itu ada kurang lebih ada 30 pertemuan untuk 6 minggu. 6 minggu, setiap hari itu minimal ada 2 video yang harus kita baca dan kita pelajari. Nah, masalahnya adalah materinya ini susah. Materinya itu tentang ini teknologi AI gitulah ya. Ruwet, nah, terlalu beyond my expectation gitu. Jadi, waduh ini materi apa ini ya? Kepengennya apa? Saya skip. Masalahnya adalah dikasih tahu nanti habis Blamu training bikin presentasinya ya, bikin materinya. Waduh. Dan waktu saya baca slide-nya nggak bisa skip saudara-saudara. Jadi saya baca video itu harus, satu video itu 7 menit. 7 menit dan ada beberapa materi itu yang harus dikerjakan di jam kantor gitu ya. Jadi harus ngejain. Maunya itu ya males. Selama 3 minggu berturut, 3 bulan berturut-turut materinya banyak dan harus nggak bisa skip. Kalau YouTube kan enak dicepet-cepetin. Ini nggak bisa karena dia menggunakan teknologi supaya waktu kita baca, kita harus baca sampai akhir baru dia akan tandai PES gitu ya. Jadi susah gitu ya. Akhirnya apa? Mau nggak mau saya harus belajar. Kalau lagi males disempet-sempetin. Kayak apa? Karena saya tahu kalau saya nggak selesaikan ini, saya harus presentasi. Saya nggak tahu apa yang harus saya presentasikan. Walaupun susah, saya tetap lakukan. Walaupun susah, bahasa Inggrisan ya, yang menyampaikan ini orangnya bahasa Inggris dari India lagi. Bisa bayangin ya, vocabnya bagaimana itu ya. Jadi ngomongnya sambil goyang-goyang mengambil bahasa Inggris itu. Double root gitu ya. Waduh ini ngomongnya apa ini. Dan bahasanya tuh bukan bahasa sederhana, karena bahasanya bahasa tech gitu ya, bahasa teknologi gitu ya. Jadi saya, waduh ini kok ruwet gitu ya. Sampai saya macam-macam. Tapi saya berusaha keras, karena apa? Saya tahu saya dapat tugas ini. Dan tugas ini penting buat saya, karena saya apa? Dapat mandatnya nanti saya dapat tugas selanjutnya. Kalau saya nggak selesaikan ini, besok-besok saya akan susah.
Makanya apa? Saya jabanin, jam istirahat saya bela-belain. Makannya cepet-cepet, habis makan nongkrong. Setengah jam, satu materi selesai. Besok setengah jam, satu materi selesai. Nongkrong dijabanin kayak gitu. Itu namanya kita belajar bertekun. Dari situ saya belajar bertekun. Wah luar biasa. Teman saya sampai bilang gini, niat banget kamu. Niat ya. Saya bilang, ya gimana? Namanya juga disuruh gitu ya. Sama teman-teman. Kalau kita bilang namanya, kita ini bertekun. Susah bertekun itu, saya tahu. Bertekun itu susah. Tapi kalau kita tahu bahwa goalnya itu adalah sesuatu yang kita perlukan, tekun atau enggak? Pasti tekun. Coba teman-teman yang bekerja. Kita tahu bahwa end of year ada bonus yang menanti. Bisa malas-malasan enggak kerja? Besok-besok aja lah. Masuk nanti kalau kerja, pas kepingin kerja ya kerja gitu ya. Saya percaya kalau kita tahu bahwa end of year ada bonus yang kita terima, yang kita lakukan, ya tekun, harus visit toko satu persatu, jadi didatengin satu-satu. Kalau kita harus kerjain project, oh project ini penting buat karir saya ke depannya. Dikerjain enggak? Sampai malam pasti kerjain. Padahal apa? Biasanya enggak mau. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah prioritas. Contoh yang lain buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah punya anak. Siapa yang kepingin anaknya hari ini masuk sekolah, besok libur, besoknya lagi masuk, besoknya libur, besoknya lagi masuk. Ada yang memperbolehkan? Walaupun anaknya bilang gini, Pak, Ma, bosan aku masuk sekolah ini. Gini loh, ketemu gurunya itu aja. Ketemu temennya itu aja. Capek aku. Hari ini aku off aja ya. Susah Pak pelajarannya, nggak bisa aku. Kira-kira diperbolehkan untuk libur? Pasti jawabannya paling jelek, tetap sekolah, harus sekolah. Mama sudah bayar mahal-mahal, harus sekolah. Betul? Ada yang anak orang tuanya boleh? Saya percaya nggak mungkin semuanya. Kenapa? Kenapa kalau kita sama anak-anak, kita tahu bahwa, nak, sekolah itu penting loh. Nek kamu nggak sekolah pinter-pinter baik-baik, nilai pelajaranmu nggak bisa baik loh. Bekal pelajaranmu ke depan itu dengan sekolah loh. Kita tahu kenapa? Karena anak-anak ini nggak pernah mikir tentang masa depan. Tapi kita seringkali dalam hal bertekun, dalam hal ibadah, kita tahu bahwa ibadah itu penting. Tapi kok kenapa seringkali kita dengan mudah kita ngomong, pray ae, lagi gak mood. Sesuatu yang kontradiktif teman-teman. Kadang-kadang kita sama anak-anak kita, sama teman yang kita sayangin, bro, ojo bolos kerja, nanti kamu potong gaji loh. Tapi pada waktu kita harus ibadah, seringkali kok kita dengan mudahnya, sudahlah kita istirahat saja, toh Tuhan tahu. Senin sampai Sabtu kemarin kita bekerja berlelah-lelah, Tuhan pasti tahu. Kita cukup sampai dengan di sini saja. Itu bukan namanya bertekun. Kenapa? Bertekun itu apa? Kita dengan sengaja, dengan sadar kita melakukannya. Kita dengan sengaja, dengan sadar kita mengejarnya. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi lah, bertekun. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini sebuah dasar mindset yang kita harus pegang. Kalau kita ingin berbuah di dalam Tuhan, pastikan hidupmu ada di dalam Tuhan. Tapi berapa banyak daripada kita saat kita ini berharap, Tuhan, aku ini lagi punya problem sama keluargaku, sama orang tuaku. Aku lagi punya problem sama anakku. Aku punya problem sama pasanganku. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Tapi kita lupa, apakah kita tuh masih di dalam rantingnya bersama Tuhan, bersama dengan pokoknya Tuhan. Kita tetap berusaha bertekun, enggak berpisah daripada Tuhan. Seringkali kita hanya ingat bahwa, nih aku lagi butuh Tuhan, ya aku cari Tuhan. Padahal Tuhan apa? Itu bisa bayangkan kalau kita itu mungkin punya bagian tubuh kita. Kita kepingin tuh bagian tubuh kita, tangan kita deh, tangan kita, jari kita nih ya. Jarinya ini kepinginnya badannya kita tumbuh besar tapi jarinya kecil. Mau enggak kayak gitu? Enggak mau. Kuncinya adalah kita itu harus melekat. Getu. Dengan sengaja
Cari Tuhan, kejar Tuhan, luangkan waktu. Berapa banyak daripada waktu itu jemaat mula-mula, mereka tuh buang waktu, buang bayar harganya mereka untuk mereka kejar Tuhan loh. Mereka pada saat itu kurang lebih kan sekitar 5.000 orang. 5.000 orang di tengah-tengah orang yang non tanda petik Kristen ya. Karena pada waktu itu baru muncul pengikut Kristus ya di masa itu ya. Bisa bayangkan mereka itu sangat-sangat minor. Orang baru lagi berkumpul sedikit. Sekeliling mereka orang-orang yang enggak kenal. Bahkan menolak pengajaran Yesus saat itu. Hidup mereka susah pastinya. Hidup mereka akan sukar. Tapi apa? Mereka tetap bertekun dengan setia. Mereka dengan sengaja, dengan rajin, dengan setia, tetap bertekun. Beberapa contoh dalam hidup kita yang kita perlu praktekkan dalam keseharian kita kalau kita beribadah. Cari Tuhan. Kita lagi capek badan kita. Waktu kita bekerja, habis kita pulang dari berbagai macam aktivitas. Hari Minggu waktunya istirahat. Tapi karena kita tahu bahwa kita ini perlu bertekun. Walaupun gunungnya enggak berubah tadi ya, tetap datang ke gereja. Walaupun mungkin bawa anak, waduh anakku hari ini ribut banget. Aduh jangan wes, enggak usah ke gereja hari ini. Daripada anaknya rewel, ganggu-ganggu. Tapi kalau kita tahu bahwa penting, prioritas untuk di sini apa? Kita akan tetap datang. Kita perlu mempraktekkan apa seperti gereja mula-mula tadi dulu. Kembali, bayar harganya. Kita perlu berusaha bertekun. Supaya apa? Supaya kita tahu, mengerti dan mengenal tentang Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, bertekunnya ini bertekun tentang apa sih? Dalam Kisah Para Rasul 2, bertekunnya tentang apa? Ada 2 poin waktu itu, kita baca ya tadi ya. Bertekun yang pertama tentang apa? Pengajaran rasul-rasul, dan yang kedua adalah tentang persekutuan. Nah, pengajaran rasul-rasul dalam bahasa Yunani itu adalah didake. Sama, saya bukan ahli Yunani, saya ambil comot dari AI ini ya. Artinya apa? Doktrin ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul. Kenapa kok rasul? Kenapa kok rasul ini yang mengajarkan? Karena dia sumber saksi hidup tentang kehidupan Yesus Kristus. Oleh sebab itu apa? Semua orang itu mau dengerin rasul-rasul. Karena para rasul ini saksi hidupnya. Mereka kan para jemaat mula-mula kepengen kenal Tuhan kan. Nah karena Yesusnya sudah naik ke surga, siapa yang bisa mewakili Yesus? Ya murid-muridnya, para rasul. Oleh sebab itu apa? Mereka bertekun, kepengen tahu apa sih yang diajarkan sama Yesus. Apa sih waktu saya lagi mengalami kesusahan, waktu saya lagi bertengkar sama keluarga saya. Yesus itu apa sih harus saya lakukan? Apa ya? Kata murid-muridnya misalnya, saya cuma meng-quote aja ya. Oh waktu itu saya diajarin kita harus mengasihi sesama kita. Kalau orang lain menjati kamu, katanya Yesus apa? Kalau kamu dikasih kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Pengajaran-pengajaran yang Rasul sampaikan adalah hal yang mereka terima langsung dari Yesus, disampaikan kepada jemaat mula-mula saat itu. Nah, pengajaran Rasul ini penting. Kenapa? Pengajaran Rasul ini sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tiap harinya. Berapa banyak hari-hari ini kita tuh banyak dipenuhi dengan banyak materi-materi di sosial media, di internet tentang pengajaran-pengajaran yang mungkin baik tapi tidak benar. Dan itu menarik, banyak banget menariknya. Dengan reels yang ada, dengan apalagi karikatur gambar, foto-foto, menarik. Kita tuh bisa mantengin TikTok sama Instagram itu setengah jam sendiri. Ya. Dan tanpa kita sadar, waktu kita baca ini ya, itu masuk di kepala kita loh. Tanpa kita sadar, itu tuh masuk terekam. Firman Tuhannya ngomong apa? Kita harus mengasihi orang sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oh iya ya, tapi yang diingat apa? Instagram. Oh kita harus mengutamakan diri sendiri. Orang lain itu lupakan dulu. Kenapa? Seringkali setiap hari yang kita dengar adalah Instagramnya. Yang kita dengerin TikToknya. Konten-konten itu yang seringkali apa? Mengganggu kita tanpa kita sadar. Apalagi konten-konten cuma sebentar. Suka nonton derajin tuh ya. Wah derajin kan cepet itu ya. Sebentar tiba-tiba langsung sudah selesai, sudah tahu. Zaman sekarang kembali ke pertekunan orang tuh sukanya yang singkat-singkat. Langsung tahu endingnya apa gitu ya. Padahal dalam kekristenan
nggak ada yang instan. Semuanya harus ada berproses. Sama, belajar firman itu juga pengajaran. Kita perlu bertekun, saudara-saudara. Nggak bisa kita cuma dalam satu hari menghafal langsung tahu gitu ya. Nggak bisa. Bahkan waktu kita baca satu ayat, mungkin kita perlu baca 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali. Baru kita paham. Saya ada seorang teman, waktu itu dia bercerita, ngobrol-ngobrol tentang sebuah ayat itu ya. Dia nggak paham. Terus saya bilang, nggak paham ya? Lu kan gampang, ayat hafalannya anak sekolah minggu aja udah bisa tahu. Iya tapi nggak tahu. Oh saya bilang, coba kamu berdoa dulu. Coba kamu ngobrol dulu sama Tuhan. Berdoa dulu supaya Tuhan kasih hikmat supaya kamu memahami. Waduh dia bilang, waduh baca kok ribet ya. Seringkali kita tuh merasa bahwa maunya yang gampang. Apalagi sekarang dengan teknologi yang ada, kita hanya perlu scroll HP-nya kita. Semua yang kita cari, semua yang bisa mau kita maui, itu akan muncul. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa memilih konten yang kita mau. Algoritmanya, Instagram, TikTok, itu yang muncul apa? Berdasarkan apa? Kesukaannya teman-teman. Semakin sering Anda buka itu, ya pasti page-nya kalian akan penuh dengan itu. Semakin sering Anda suka buka motivasi Kristen, page-nya itu akan muncul kayak gitu. Kalau page-nya itu sukanya munculnya misalnya hal-hal yang tidak baik, bola misalnya, suka bola misalnya, bukan hal yang baik, hobinya bola gitu ya. Yang muncul di page itu akan muncul bola. Artinya apa sih? Yang disajikan dalam media sosial, dalam gadget-gadgetnya kita, kebanyakan itu apa sih? Hal-hal yang kita sukai. Bahkan pada waktu firman Tuhan, berapa banyak daripada kita kalau misalnya kita mau ke swalayan khotbah apa YouTube ya. Di YouTube kita bisa memilih. Waduh hari ini saya kepinginnya yang baik ini ya. Coba sih, wah ini materinya jelek ini, panjang lagi ya. Kita bisa cari yang lebih pendek gitu ya. Seringkali zaman sekarang kita punya privilege untuk memilih. Tapi zaman dulu, orang zaman dulu enggak. Mereka bertekun dengan apa yang ada. Kalau mereka tahu firman ini keras buat kita, membuat saya menyakiti hati saya. Atau aduh hati saya tersakiti karena firmannya. Mereka akan belajar untuk menundukkan diri. Zaman sekarang kita ngomong, basi firman Tuhannya, sudah gak relevan. Saya maunya di rumah aja wis, pilih yang lebih baik. Kita cari dengan tangan kita cari konten yang menyenangkan hatinya kita. Bukan menyenangkan hatinya Tuhan. Berapa banyak daripada kita saat kita mau dengar firman, kita maunya apa? Tuhan, sing cocok sama aku, tak pilih. Berapa banyak daripada kita kayak sukanya kayak gitu. Nah hari ini, mari kita mau belajar kayak jemaat mula-mula. Mereka tuh belajar dari para imam, dari para rasul. Mereka enggak pilih-pilih ajarannya rasul. Saat mereka tahu bahwa ajarannya ini adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka bertekun di dalamnya. Seringkali teman-teman, kalau kita saya punya beberapa kali pengalaman gitu ya. Kalau pas lagi ada acara, seminar di gereja ini mungkin, atau ada acara KKR, kalau harinya itu bukan hari Minggu atau hari Sabtu, yang hari-hari bekerja gitu ya. Wah itu tantangannya paling susah gitu ya. Satu, jamnya mepet, pulang kerja. Yang kedua, kesibukan gedubrakan di rumahnya juga banyak gitu ya. Seringkali waduh mau datang itu waduh kok rasa-rasanya ya apa ya. Berpikir itu seperti apa gitu ya. Tapi saat kita tahu bahwa yuk kita datang dengan semangat. Kita mau datang melihat apa sih yang Tuhan mau. Menundukkan diri ke hadapan Tuhan untuk kita belajar. Dan puji Tuhan pada waktu benar-benar datang, apa yang diterima? Ada banyak hal-hal baru yang bisa kita terima. Sesuatu yang kita nggak expect sebelumnya. Saat kita datang ikut dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Kita tahu, oh ya kita jadi kenal. Goalnya untuk kita mengerti firman Tuhan itu apa sih? Kenal Tuhan. Kita tadi berdoa, Tuhan aku punya masalah, aku punya gunung yang besar, Tuhan tolong. Pertanyaannya, kamu tahu nggak caranya Tuhan menolong? Kamu tahu nggak metodenya Tuhan menolong? Ya katanya orang menolong tuh kayak gini. Katanya si A caranya ini. Enggak, caranya Tuhan tuh unik per orang tuh berbeda-beda. Untuk itu apa? Kamu perlu kenal Tuhan. Kita perlu kenal Tuhan secara pribadi. Dan kenalnya apa? Dari firman Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas
Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun. Dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ayat ini sama mengingatkan kita lagi. Seringkali godaannya kita sekarang bukan godaan kayak mistik-mistik, enggak. Godaan kita tuh godaan sosial media. Ajaran-ajaran dunia yang kelihatannya baik, tapi tidak sesuai firman. Dan banyak sekali kayak gitu. Hati-hati teman-teman. Kita harus tahu yang mana yang kita harus ikuti, sama yang mana kita nggak harus ikuti. Bertekunlah dalam pengajaran Rasul. Dan bersyukur kalau di gereja kita tuh banyak pengajaran-pengajarannya. Ada Joel, kemarin Knowing My Bible, nanti juga ada ceritanya, Kapanotena juga bilang, Om Frank sudah ada persiapan untuk materi-materi yang lain. Yuk ikut belajar, supaya kita mengerti seperti apa sih Tuhan Allah kita. Seperti apa. Kalau kita nggak bisa bertekun dengan sengaja meluangkan waktu untuk belajar firman, kita nggak akan kenal Tuhan. Kita nggak bisa kenal tahu pribadinya Tuhan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga teman-teman, tentang bertekun. Bertekunnya itu dalam apa sih? Bertekun dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Persekutuan ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan koinonia. Koinonia. Jadi koinonia itu dikatakan apa? Ngumpul, bersekutu, berbagi hidup yang nggak sekedar cuma kumpul-kumpul aja, happy-happy tok. Atau mungkin ngumpul, sekarang lagi hobi padel ya, ngumpul padel gitu ya. Ngumpul, ini kita sudah bersekutu, enggak. Persekutuan dalam koinonia adalah persekutuan di mana apa? Ada proses saling berbagi hidup. Saling berbagi hidup. Artinya apa sih? Bukan cuma saya satu orang kasih ke yang lain, enggak. Ada saya kasih ke orang lain juga kasih ke saya. Itu namanya persekutuan, koinonia. Nah, dalam koinonia ini kita coba bisa lihat nih. Coba cek. Biasanya nih ya, kalau usia-usia, kita kan di sini rata-rata usia 25 tahun ke atas gitu ya. Semakin berusia, biasanya circle-nya itu semakin kecil. Nggak tahu sadar atau nggak sadar nih ya. Circle-nya semakin mengecil biasanya. Dulu rame-rame sama satu geng, sekarang ada yang berpisah satu, pindah rumah mungkin. Ada yang mungkin sudah berkeluarga, punya kesibukan yang lain. Berbeda, circle-nya semakin mengecil. Coba cek sekarang. Ada enggak sih di antara teman-teman yang sudah menjadi teman koinonia kalian? Teman di mana kita bersekutu, saling sharing. Sharing itu bukan berarti apa sih? Kita cuma curhat, sambat, curhat. Itu bukan bersekutu. Itu namanya curhat itu. Itu artinya cuma sambat. Tapi dalam koinonia itu apa? Saat kita ada teman kita yang lagi mengalami kesusahan, kita bisa memberi kekuatan. Di saat kita, bahkan para pemimpinnya mungkin ya, leadernya, kok PIC-nya itu lagi ngalami kecapean, ada teman yang lain yang memberi kekuatan. Itu koinonia. Kalau cuma satu arah, sambat, itu konseling gitu ya. Perlu konseling aja. Nggak perlu, bukan koinonia. Tapi koinonia itu saling berbagi. Dalam sebuah komunitas, kalau di tempat ini namanya care gitu ya. Care, kita ada sebuah care, kita berkoinonia. Di sana tuh ngapain sih? Kita nggak cuma sekedar ngumpul, mungkin gibah nih. Tahu gak sih? Ada orang-orang di sana tuh sukanya gibah satu dengan yang lain gitu ya. Enggak gitu. Koinonia itu saling berbagi. Seneng nggak teman-teman? Kalau teman-teman punya support system. Kalau teman-teman lagi capek, tiba-tiba ada yang ngasih kekuatan. Bro, semangat. Kalau kita lagi mengalami kesusahan, ada teman-teman di sekeliling kita yang selalu hadir menolong kita. Happy enggak? Saya percaya senang pasti teman-teman. Koinonia itu adalah support system kita. Supaya apa? Kita tuh bisa bertumbuh dalam Kristus. Dan koinonia itu penting. Berapa banyak daripada kita yang penting kelihatan ngumpul, pokoknya berarti kita sudah rutin bersekutu. Enggak. Tapi kalau kita enggak pernah saling berbagi, kita enggak pernah saling menguatkan, nilai koinonianya tadi enggak ada. Dan ini yang dilakukan jemaat mula-mula loh.
Jemaat mula-mula tuh saling menguatkan, berbagi. Bahkan mereka apa? Sampai dengan ekstrimnya, minggu lalu disampaikan sama Pak Jo apa? Apa yang jadi punyaanku, itu akan jadi punyaanmu juga. Kamu butuh, tak kasih nih. Sampai dengan si titik di ekstrim itu. Karena mereka tahu bahwa esensi dari persekutuan adalah saling berbagi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penting untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, saudara-saudara. Jangan biarkan kita tuh bertumbuh itu sendirian. Saya tahu di masa-masa ini kita akan sangat mudah. Cari Tuhan kan gak perlu bersama-sama. Cari Tuhan kan gak perlu harus nongkrong bareng komunitas. Cari Tuhan kan gak perlu harus di gereja. Tapi kalau kita mau belajar dari jemaat mula-mula, mereka tuh banyak praktekan koinonia. Mempraktekan. Dan ini selaras dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus sendiri ngomong apa? Kalau kamu terpisah dari pokok anggur itu, bisa nggak bertumbuh? Nggak bisa. Kalau ada bagian tubuh kita yang terpisah, mungkin jari kaki kita nih, tiba-tiba terpisah. Kira-kira yang mati yang mana? Jari kakinya atau badannya? Jari kakinya pasti. Sama halnya. Kalau kita ngomong, ya sudahlah, pokoknya sak bisa nih. Datang beribadah, ya datang. Nih nggak bisa, aku akan tetap kuat kok. Tiap hari aku tetap baca firman, aku tetap doa kok. Aku tiap hari tetap mantengin YouTube kok, dengerin khotbah. Nggak bisa. Karena apa sih? Koinonianya itu sangat penting, elemen yang penting dalam waktu pertumbuhannya kita. Kita perlu bersama-sama bergantung satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kalau mungkin ada teman-teman yang hari-hari ini mungkin merasa bahwa, dan kita menyadari bahwa, aku ini nggak ada support system loh. Nggak ada teman-teman di sekeliling saya yang mendukung saya saat lagi-lagi capek. Nggak ada yang mendukung saya dikala saya mau cerita, nggak punya teman buat cerita. Bahkan saya tuh kepengen memberi semangat buat teman saya, tapi kok nggak ada yang tak semangati ya. Mungkin ini sebuah pertanda Anda perlu sebuah komunitas. Anda perlu gabung. Gabungnya kemana? Kalau di gereja kita ada care gitu ya. Di tempat yang lain banyak komunitas, tapi carilah komunitas yang benar. Yang bisa sesuai dengan goalnya kita tadi loh, tentang kenal Tuhan. Percuma kita punya banyak komunitas sharing, sambat pekerjaan, saling menguatkan pekerjaan mungkin. It's okay, gak ada masalah. Tapi kembali lagi, goalnya kita adalah tentang Tuhan. Kenal Tuhan. Kalau hari-hari kemarin itu kita baca Purpose Divine Life, salah satu poin yang digarisbawahi dari buku itu ada katakan apa sih? Tujuan kita itu apa sih? Kita itu apa sih? Membesarkan kerajaannya Tuhan. Kita itu mengerjakan apa yang jadi kepentingannya Tuhan buat hidup kita. Bahkan dalam buku itu dikatakan apa sih? Enggak penting segala macam kesuksesanmu. Enggak penting semua uang yang kamu punyai. Enggak penting semua pencapaian yang kamu bisa. Kalau kamu enggak bisa membesarkan nama Tuhan dalam hidupmu, sia-sia. Itu firman Tuhan, itu yang disampaikan di buku itu gitu ya. Dan waktu saya renungkan, wow, ini sesuatu yang di luar pikirannya kita. Hari-hari ini kita banyak dituntut dalam sekiting kita apa? Ekonomi lagi susah, kerja dengan baik, kerja dengan sungguh-sungguh. Cari uang sebanyak-banyaknya, lupakan yang lain, taruh semuanya di nomor 2, prioritas yang kedua. Kita seringkali lupa. Sumber dari segala yang kita kerjakan sekarang, siapa? Tuhan. Seringkali kita ngomong, aku mau kerja sungguh-sungguh, aku mau kerja getu, kerja dari jam 8 sampai jam 8 paginya lagi misalnya. Mau usaha berbagai macam usaha banyak gitu ya. Enggak ada yang larang. Tapi kita tahu enggak, sumber dari segala yang sedang kita kejar tadi adalah Tuhan loh. Kalau kita aja enggak pernah berusaha mengejar Tuhan, kita enggak pernah dengan sengaja, dengan setia mengejar Tuhan. Sesuatu yang kontradiktif. Kamu berharap diberkati Tuhan, kamu berharap untuk mengenal Tuhan, tapi satu sisi kita enggak pernah dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Sesuatu yang kontradiktif teman-teman. Dan hari ini teman-teman, kalau jemaat mula-mula itu adalah jemaat-jemaat yang enggak sekedar
nganggur-nganggur, ngumpul, mencari kesibukan daripada lowong waktunya, sudah kita ngumpul aja. Enggak loh. Bahkan ada satu jemaat namanya jemaat Berea ya di dalam Kisah Para Rasul. Jemaat Berea itu dikatakan apa? Beberapa dari mereka itu orang-orang yang terkemuka. Kalau bahasa terkemuka itu berarti bukan orang-orang yang biasa-biasa. Minimal ya pejabat, orang-orang berduit, orang-orang yang punya posisi. Pastilah mereka bukan orang-orang yang biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Jemaat Berea apa? Mereka mengejar Tuhan. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Karena mereka tahu semua yang mereka kejar, semua yang mereka usahakan di dunia adalah yang penting kenal Tuhan loh. Kenal Tuhan. Poinnya itu. Dan Tuhanlah sumber dari segala yang kita lakukan. Jadi teman-teman, bagaimana dengan kita teman-teman? Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah Tuhan, Kristus itu menjadi sumber hidup kita? Sudahkah Kristus itu menjadi prioritas utamanya kita? Seringkali kita merasa bahwa Tuhan, aku capek nih. Aku capek dengan segala kesibukanku. Biarkan aku beristirahat sebentar ya Tuhan. Aku hari ini skip dulu. Kita seringkali lupa. Yang membuat menyegarkan hati kita itu Tuhan loh. Yang mampu memperbaharui roh kita itu Tuhan loh. Badan kita boleh capek. Jiwa kita mungkin boleh lesu. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Biarlah roh kita itu terus boleh menyala-nyala dan boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Marilah kita isi hidup kita dengan hal-hal yang penting. Mari isi hidup kita. Isi hidup kita dengan hal yang penting. Itu apa sih? Firman Tuhan. Dan isilah apa? Dengan persekutuan yang ada. Support system yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa pengalamannya jemaat mula-mula itu bukan hanya mitos di zaman dulu. Tapi it still happen until now. Selama apa sih? Kita mau ngerjakan. Kita seringkali menanti-nantikan kapan ya Tuhan ini datang ya. Kapan sih Tuhan ini melawat saya, menolong saya, memberkati saya. Tapi kita lupa, bertekunnya dulu lupa. Kita seringkali mudah lelah, mudah capek. Maunya instan, maunya lagi punya masalah, ndang beresono Tuhan. Jok suwi-suwi ngei solusinya jangan lama-lama. Kalau perlu Tuhan, saya yang pilihkan solusinya Tuhan. Harapannya kita seperti itu. Tapi kembali lagi kalau jemaat mula-mula, apa yang kita pelajari dari mereka? Mereka bersekutu dengan kuat. Mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Jadi saya nggak akan panjangkan firman Tuhan hari ini teman-teman. Saya mau ajak semuanya kita, yuk kita sama-sama kembali lagi untuk mengenal Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk semakin dekat sama Tuhan. Karena prioritasnya kita itu apa sih? Kembali mengenal Kristus. Kenal Kristus itu prioritas utama kita. Tanpa kita kenal Kristus, kita gak bisa dapat ngapain. Dan sumber dari segala yang kita punyai, sumber dari segala yang bisa kita kerjakan, cuma Kristus. Sia-sialah, bahkan pengkhotbah sia-sialah kita nggak hidup di dunia ini. Kalau kita nggak kenal Kristus itu sia-sia teman-teman. Jadi mari kita saat ini kita mau bersama-sama, kita mau lebih kenal Tuhan, mengenal Kristus dengan segenap kepenuhannya. Dan biarlah dia menjadi orang yang utama, pribadi yang utama dalam hidup kita. Saya ajak kita boleh bangkit berdiri.